Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, kalau ngomongin acara 17-an kemarin, menurut saya bintangnya ya Bu Iriana. Nggak tahu ya, saya seneng banget tuh. Saya lihat videonya Bu Iriana atau fotonya Bu Iriana yang pakai baju daerah warna biru dan emas. Keren banget tuh, nggak tahu. Ya, kawan saya aja yang simpatisan Partai Nasdem, girang banget. Katanya warnanya Nasdem sekali. Kalau gitu, bajunya Pak Jokowi warnanya PDI sekali dong. Iya, malah kata anak saya, wah ini apakah cosplaynya pesulap merah? Bukan, itu adalah baju adat yang keren sekali ya, yang dipakai oleh Pak Jokowi dan juga Bu Iriana. Ya, Ibu Negara memang menurut saya jadi pusat perhatian kemarin itu. Apalagi pas Ibu Iriana joget tipis-tipis mengikuti irama lagu Ojo Dibandingke yang kemarin dinyanyiin oleh Farel Prayoga. Penonton TV dan juga YouTube di rumah juga ikutan histeris. Wah, Bu Iriana. Apa yang sebenarnya terjadi kemarin itu ya? Kenapa Kadrun kok kesel banget? Kalau Kadrun kesel, saya pasti ngonten. Santai aja ya. Ya, Kadrun memang selalu kesel kalau lihat Pak Jokowi happy. Di mana ada tawa Presiden Jokowi, di situ ada tangisan Kadrun. Ya. Menurut saya sih nggak apa-apa lah ya. Kadrun kesel kayak mau ngamuk kayak tetap boleh kok daftar kartu prakerja. Ya, rangkaian acara peringatan 17-an di Istana kemarin memang asik banget ya, menurut saya itu asik banget. Setidaknya ada 3 sesi lah, kalau saya lihat tuh ada 3 jenis kegiatan, atau sebut saja 3 sesi ya, dari seluruh rangkaian acara yang apa menurut saya itu menyedot perhatian rakyat Indonesia itu. Ya, sesi sebelum upacara, kemudian panggung dan halamannya itu diisi dengan berbagai tarian daerah. Ini semacam sambil menunggu tamu hadir lah gitu ya. Dan ini keren-keren memang tarian daerahnya ya. Setelah timeline saya itu beberapa kali diisi dengan apa ya, di sosial media saya, teman-teman saya membanjiri dengan tarian ala-ala Timur Tengah gitu ya. Kemarin tuh jadi adem gitu maksudnya, dengan melihat penampilan budaya asli dari negara sendiri gitu. Kurang lebih begitu. Dan sesi berikutnya adalah sesi acara utama, yaitu upacara penaikan Sang Saka. Nah ini acara utama ya, penuh dengan khidmatan, juga ada harunya. Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Lalu sesi terakhir yaitu sesi hiburan. Nah, ini udah kelar nih. Upacara benderanya itu udah kelar, udah selesai. Ya kan? Jadi hiburan itu boleh loh. Ini penting karena gorengan Kadrun ini jadi beda nih. Dibilang lagi upacara bendera kok dangdutan katanya. Namanya kebencian ya begitu ya. Kalau udah benci itu jadi apa ya? Ya maklum aja, mereka ini memang lebih cepat komen daripada mikir. Iya. Kemudian ini kan perayaan ya, apa salahnya menggelar hiburan setelah acara utama kelar? Banyak anak bangsa yang berbakat dan layak ditampilkan di Istana Negara. Masa tampilnya di Liga Dangdut Indosiar melulu? Ya, berbagai hiburan, tarian, lagu-lagu nasional, dan juga tentu saja penampilan yang menghebohkan dari penyanyi cilik Farel Prayoga. Waduh, soal Farel ini udah saya bahas kemarin ya. Dan kali ini saya fokus ke Ibu Negara. Ibu Negara kita. Yang kemarin memukau masyarakat luas dengan baju adat dan juga goyang tipis-tipis yang saya duga mampu membuat nilai tukar rupiah naik secara signifikan. Iya loh. Kadang bagaimana kondisi kebatinan pemimpin negara itu sangat mempengaruhi bagaimana kemudian rakyat ini bersikap gitu loh. Presiden yang otoriter itu bisa membuat rakyat jadi pendendam, gampang marah dan penuh ketakutan jadi satu. Ekonomi akan datar dan nggak berani ngegas. Contohnya misalnya Korea Utara. Ya kan? Sementara presiden yang selalu curhat, prihatin, mengeluh, akan membuat rakyat juga apatis, nggak semangat. Ekonomi juga bisa melambat. Contohnya udah ada. Tanpa bermaksud membanding-banding ya. Sementara presiden dan juga ibu negara yang periang, optimis, nggak malas, dan merakyat, akan membuat rakyat jadi terbawa semangatnya.
terbawa optimismenya demi masa depan. Dan yang terpenting, masyarakat ekonomi dunia juga akan melihat bahwa Indonesia ini baik-baik saja. Ya kan gitu kan? Kadang kita juga gitu di luar ya. Misalnya kita lihat temen ini murung, sedih mulu, ya defense mulu, pesimis mulu. Ini kita mau ngajak apa-apa males. Wah, ini orang nggak ada semangat hidupnya. Tapi beda dengan orang yang penuh semangat, energinya tuh banyak, membangun optimisme. Itu kita mau ngajak apa aja asik gitu. Itulah kenapa, meski cuma joget tipis-tipis, kemarin Ibu Iriana mendapat pujian luar biasa dari netizen. Kadrun kesel? Ya jelas. Kenapa Kadrun kesel? Kenapa menteri juga goyang? Benarkah Kaisang serius dengan pacar barunya? Kok jadi acara gosip ya? Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Joprey. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, Farel Prayoga, bocah 12 tahun yang berhasil mengajak Presiden Jokowi dan juga Ibu Negara Iriana Jokowi dan juga sejumlah menteri, artis, dan tamu lainnya berjoget dengan gembira lewat lagu Ojo Dibandingke. Dan optimisme bergemuruh se-Indonesia. Melambangkan bahwa menghadapi banyak ujian hidup, nggak harus dengan wajah tegang, emosian, atau malah baperan. Iya, bisa juga kita hadapi aneka cobaan ini dengan sedikit rileks. Supaya pikiran juga jalan. Murah meriah aja. Joget tipis-tipis biar nggak gerah. Itu ya. Pak Kapolri aja meski ya masih terlihat capek dengan berbagai permasalahan, jempolnya ikut goyang. Sedikit ya, nggak apa-apa ya. Pak Dudung, Pak Kasat, Pak Jenderal Dudung, dan juga para menteri larut dalam alunan dangdut koplo khas Jawa Timur yang jangankan yang hadir di istana, kameramen saya aja dari tadi tuh goyang melulu. Laper. Ya, apalagi ketika lirik lagunya sedikit dimodif. Ya, lagu Ojo Dibandingke ini ciptaan Abah Lala ya, bukan Abah Samsudin. Lalu sedikit dimodif liriknya. Jadi begini. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Woi, stop ya. Tamu-tamu histeris, kecuali Anies. Ya, dan tentu saja masyarakat umum, para menteri, hingga Ibu Iriana kemudian larut dalam irama musik, hingga turut bergoyang gembira. Ya inilah jati diri bangsa kita. Kita bukan bangsa pemurung. Kita bukan bangsa yang pasrah dilanda pandemi. Satu tempo kita bisa menjadi bangsa yang sangat optimis. Bangsa yang tetap bisa tersenyum lebar meski banyak ujian datang menampar. Ya, tantangan ke depan bukan lagi berat ya. Tapi apa iya mau dibawa susah dan sedih melulu? Kita bukan kadrun yang selalu ambil negatif dari apa saja yang dilakukan berdasarkan akal waras. Kita bukan bangsa yang gampang menyerah, yang tergiur dengan ajakan mengganti demokrasi Pancasila menjadi sistem khilafah. Kita bukan bangsa pengecut yang baru didera bencana sedikit, nyalinya langsung ciut. Kita bangsa yang optimis, berani melawan intoleran dan radikalisme, dan juga kaki tangan teroris. Jangan lupa, hari ini film Sayap-Sayap Patah sudah mulai tayang di bioskop di kota Anda. Kalau ini sih iklan titipan Denny Siregar ya. Kawan saya soalnya. Ya, kembali teringat ketika ibu kita, ibu negara, Ibu Iriana yang memang dikenal sangat mencintai anak-anak ini, berjoget tipis-tipis sambil dengan wajah, meski tertutup masker ya, tetap terlihat kilasan senyum lebarnya. Nah, ibu negara itu menurut saya ya ibunya rakyat Indonesia ya. Seorang ibu memang harus membantu optimisme meski hanya dengan sekedar memuji penampilan anak-anaknya.
Bangsanya dengan ikutan, bangsanya ini akan merasa lebih semangat lagi. Anak-anak bangsa ini akan lebih merasa terendorse lagi. Apalagi dengan ibu negara yang ikutan larut dalam joget dan meskipun dari tempat duduk beliau. Ini loh manfaatnya. Mungkin juga jangan bandingkan dengan ibu negara sebelumnya. Atau ibu negara dari negara lain mungkin. Ibu Iriana ini memang sedikit banyak selalu mendukung dan mensupport apapun kreativitas anak-anak Indonesia. Masih ingat ketika Ibu Iriana ke Papua? Betapa anak-anak Papua luluh hatinya melihat ketulusan cinta Bu Iriana. Masih ingat kan foto Pak Jokowi ataupun videonya dan Ibu Iriana ya di Papua bersama anak-anak kan? Luar biasa. Luar biasa menurut saya sih ya. Ya, lihat keren sekali kan? Kapan lagi kita punya ibu negara seperti Bu Iriana nih, joget-joget gemes. Apalagi dalam balutan baju adatnya yang keren dan elegan. Soal joget tipis-tipis ini, jangankan Bu Iriana, bahkan interpreter atau penterjemah bahasa isyarat itu juga ikutan joget sambil menerjemahkan. Itu keren banget tuh. Lihat kan di TV atau di YouTube-nya kan ada kan yang di pojok kiri. Iya, terima kasih Bu Iriana, ibu negara kami. Kehadiran ibu kemarin membuat kami anak-anak bangsa makin bangga dan cinta kepada Indonesia dan juga kepada Pak Jokowi sekeluarga. Nggak apa-apa ya, Pak SBY nggak menghadiri acara upacara di istana. Ya, nama juga orang tua. Kadang memang ngambekan dan juga banyak maunya. Demikian Oposisi 69 FM. Dirgahayu Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila. Saya Mas Yoprey. Terima kasih. Salam bletak. Tarik Bambang. Cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka. Mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun. Dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan